Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Komunikasi Politik Era Digital. Saya akan membahas terkait dengan peran media sosial dan kecerdasan buatan dalam penyampaian opini publik pada konteks wacana pilkada dipilih kembali oleh DPRD. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori yang berkaitan dengan komunikasi ini. Teori ini memang bagi saya sangat menarik dan tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Baik, eh, untuk pertama saya akan memberikan pendahuluan atau background atau latar belakang kenapa saya memilih eh, tema wacana pilkada dipilih kembali oleh DPRD. Beberapa waktu lalu, wacana ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan di media mainstream juga ya, banyak diberitakan. Jadi isu pilkada kembali dipilih oleh DPRD ini menjadi perhatian publik ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam pidato di Sentul pada acara perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-60. Tepatnya pada Kamis 12 Desember 2024 ya. Ketika itu dalam pidatonya Presiden Prabowo mengungkapkan gagasan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki kelemahan yang signifikan, antara lain biaya politik yang sangat tinggi, kemudian potensi korupsi dalam prosesnya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengusulkan agar pilkada dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi biaya politik, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan konflik horizontal yang sering terjadi akibat pemilihan langsung tersebut. Namun, wacana ini menjadi pemicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian ada yang mendukung pernyataan Presiden Prabowo, sementara yang lain ada yang mengkhawatirkan bahwa lemahnya partisipasi rakyat dan berkurangnya kontrol terhadap pemimpin daerah menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Sehingga wacana tersebut menjadi perdebatan yang sengit ya di media sosial dan memunculkan berbagai analisis dari akademisi, politisi, dan para aktivis masyarakat atau LSM. Baik, eh, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan interpersonal communication dalam komunikasi politik era digital. Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwa dalam presentasi kali ini saya akan menyampaikan sebuah teori yang menurut saya menarik dan tidak terlalu sulit untuk dipahami bagi saya, yakni interpersonal communication dalam komunikasi politik ya. Jadi saya merangkum dari teori tersebut, jadi yang dikaitkan dengan wacana pilkada dipilih kembali oleh DPRD. Jadi dalam teori interpersonal communication ini ada satu yang saya ambil poinnya, jadi digital connectivity. Jadi dalam digital connectivity ini media sosial telah merevolusi cara manusia berkomunikasi termasuk dalam konteks politik. Di era digital, media sosial memperluas ruang diskusi publik, eh, memungkinkan individu untuk terlibat dalam percakapan yang sebelumnya hanya tersedia melalui komunikasi tatap muka saja. Kemudian platform seperti Facebook, Twitter, WhatsApp memungkinkan distribusi informasi yang lebih cepat, termasuk dalam wacana
politik dalam tema yang saya ambil tersebut. Selain itu, media sosial juga memperkuat dampak komunikasi interpersonal dengan menciptakan jaringan yang luas, yang mana ide-ide dapat dibagikan, diuji, dan dikritisi. Namun, konektivitas ini juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi, dan memerlukan literasi digital untuk memitigasi dampak negatifnya. Kemudian dari poin yang kedua, yaitu terkait dengan political communication, komunikasi interpersonal ini memiliki peran penting dalam membentuk opini publik karena keputusan politik eh, antara polisi dengan masyarakat maupun warga akan memengaruhi cara pandang individu terhadap isu-isu politik tersebut. Kemudian dalam konteks wacana pilkada oleh DPRD, komunikasi interpersonal ini dapat menjadi alat yang strategis untuk menjelaskan argumen, mendengar aspirasi masyarakat, dan membangun kepercayaan. Melalui interaksi ini, pesan politik dapat disampaikan secara lebih personal dan efektif. Namun, dengan hadirnya media sosial, komunikasi interpersonal ini kini diperluas ke ruang digital, sehingga menciptakan peluang baru sekaligus tantangan dalam memastikan akurasi dan inklusivitas diskusi tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yang saya rangkum adalah terkait dengan political dynamic, yakni di Indonesia dinamika politik atau dinamika politik ya political dynamic ini, dinamika politik di Indonesia terus dipengaruhi oleh interaksi sosial dan perkembangan teknologi, sehingga interaksi interpersonal baik secara langsung maupun melalui media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik termasuk wacana pilkada yang akan dipilih kembali oleh DPRD. Memang diskusi politik sering menjadi arena untuk menyampaikan ide, membangun dukungan, atau bahkan memengaruhi keputusan kebijakan. Namun dinamika ini juga dapat memperburuk polarisasi jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang inklusif dan berbasis fakta. Oleh karena itu, memahami dan mengelola interaksi interpersonal dalam konteks politik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi demokrasi. Kemudian selanjutnya memasuki ke studi kasus dalam wacana eh, pilkada kembali dipilih DPRD. Pada slide ini saya menampilkan 3 poin juga yang berkaitan dengan slide pertama, yakni terkait dengan political communication. Jadi dikaitkan antara teori tadi dengan eh, secara spesifik dengan wacana pilkada kembali dipilih DPRD ini. Jadi terkait dengan political communication, komunikasi politik memainkan peran dalam membentuk opini publik terkait wacana pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Jadi penggunaan narasi strategis seperti efisiensi biaya atau pengurangan konflik horizontal seperti yang tadi saya jelaskan di pendahuluan membantu mengarahkan persepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Jadi narasi ini sering disampaikan melalui media sosial dan diskusi interpersonal yang memperkuat daya tarik pesan. Selain itu, simbol-simbol tertentu digunakan untuk menciptakan asosiasi emosi yang kuat, memengaruhi dukungan publik, namun keberhasilan komunikasi politik sangat bergantung pada seberapa efektif pesan disampaikan diterima oleh kelompok masyarakat, terutama di era digital ini. Kemudian ada poin selanjutnya, yakni symbolic interaction. Symbolic interaction. Symbolic interaction ini menjelaskan bagaimana simbol digunakan untuk membangun makna sosial melalui interaksi. Dalam wacana pilkada DPRD dipilih kembali oleh DPRD ini, simbol seperti narasi pengurangan konflik horizontal
yang digunakan oleh aktor politik itu adalah untuk membentuk persepsi publik. Simbol ini menciptakan pengertian yang mendalam dan membantu audiens untuk menghubungkan isu dengan nilai-nilai tertentu seperti stabilitas dan efisiensi melalui media sosial. Kemudian simbol ini diperkuat dengan diskusi publik yang memberikan ragam interpretasi. Interaksi simbolik ini menjadi alat yang penting untuk memengaruhi opini publik meskipun berpotensi menciptakan perpecahan ya. Kemudian yang ketiga ada digital connectivity ya. Digital connectivity digital connectivity melalui teori media multiplexity, media sosial memperkuat komunikasi interpersonal dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk mendiskusikan wacana pilkada oleh DPRD. Jadi platform seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp memungkinkan masyarakat untuk berbagi opini, memperdebatkan isu, dan menyebarkan informasi dalam skala luas. Konektivitas digital ini menciptakan ruang diskusi yang inklusif, tapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu yang dapat memperburuk polarisasi. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran simbol narasi politik yang tadi menjadi tema ya, tapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu eh, apa yang sebenarnya akan disampaikan, apa yang akan disampaikan dalam narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini ada peran media sosial dan kecerdasan buatan dalam politik ya. Jadi eh, perannya ini sangat vital bagi peran media sosial ini, seperti yang tadi sudah sedikit dibahas dalam beberapa hal, dalam beberapa kalimat ya. Tadi udah sedikit dibahas. Jadi media sosial ini dapat melakukan penyebaran informasi dengan cepat. Nah, jadi seperti tadi yang ada di teori sebelumnya, ya interpersonal communication. Jadi apabila dikaitkan dengan dengan media sosial ini, penyebarannya sangat cepat. Jadi media sosial ini memungkinkan penyebaran informasi dalam maksud yang sangat cepat, menjangkau audiens yang luas di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Jadi dalam konteks politik ini, kecepatan ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan visi dan misi atau narasi politik tertentu, termasuk isu-isu seperti pilkada. Namun, penyebaran informasi tidak terkendali juga akan memunculkan sebuah tantangan yang besar. Kemudian eh, peran media sosial ini juga bisa menyebabkan fragmentasi audien atau disebut juga filter bubble ya. Media sosial ini seringkali menciptakan efek filter bubble di mana algoritma platform hanya menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi atau keyakinan pengguna saja. Hal ini menyebabkan audiens terfragmentasi dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang homogen yang hanya memperkuat polarisasi politik saja. Kemudian dalam selanjutnya ada partisipasi efektif. Dalam partisipasi efektif ini, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskusi politik. Pengguna dapat berbagai pandangan, dapat berdiskusi dan atau mengadvokasi isu-isu tertentu
dengan mudah. Tapi partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam proses politik seperti pilkada. Namun, partisipasi yang didorong oleh emosi atau informasi yang tidak diverifikasi dapat memperburuk polarisasi dan konflik. Jadi, dalam konteks ini yang menjadi ini utamanya, menjadi tema utamanya adalah media sosial itu sebenarnya bisa mampu menciptakan polarisasi ya dalam politik ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan ekologi komunikasi melalui teknologi dalam wacana pilkada. Jadi perkembangannya ya. Jadi ekologi itu eh, kemajuannya ya. Jadi memang tadi seperti disebutkan media sosial itu bisa menciptakan polarisasi salah satunya ya. Tapi apabila dipergunakan dengan bijak, media sosial ini bisa menciptakan ekologi komunikasi yang lebih baik ya. Seperti selain tadi yang disebutkan bahwa penyebarannya lebih cepat. Misalkan dalam political conversation, percakapan politik baik secara tatap muka maupun online memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi sipil dan opini publik. Ya, maksudnya opini yang tadi terkait dengan pilkada tadi. Eh, dalam ekosistem komunikasi modern, percakapan ini menjadi katalis yang menghubungkan konsumsi media massa dengan keterlibatan politik. Media massa menyebarkan informasi yang kemudian didiskusikan di berbagai platform, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi ide-ide baru, berbagai perspektif, dan membangun kesadaran politik. Namun, sifat percakapan politik dapat memengaruhi oleh bias informasi yang beredar di media, sehingga menimbulkan tantangan seperti lagi-lagi polarisasi ideologis. Kemudian, nah, keuntungannya lagi dengan ekologi komunikasi ini, dengan apa namanya media sosial ini, media interaction menciptakan dinamika yang unik gitu, membentuk opini publik. Jadi media dalam hal ini apa namanya media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk memproses dan memvalidasi informasi tersebut melalui diskusi apabila dengan catatan eh, penggunanya telah memiliki literasi yang bagus. Kemudian terkait dengan communication polarization, komunikasi merujuk pada perpecahan ya, communication polarization itu yang diperkuat oleh lingkungan komunikasi modern terutama media sosial. Dalam ekosistem ini, algoritma platform digital seringkali menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan filter bubble. Akibatnya, individu hanya terpapar dan pada perspektif yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Kemudian, adapun nilai positif dari media sosial dan kecerdasan dalam konteks komunikasi politik antara lain, eh, selanjutnya slide-nya saya pindahkan dulu. Jadi ini nilai positifnya media sosial. Jadi nilai positifnya itu mendorong pengguna untuk aktif mengekspresikan pandangan politik mereka melalui unggahan, komentar, dan diskusi di platform digital. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wacana politik secara langsung, meningkatkan kesadaran akan isu-isu publik. Kemudian, namun ekspresi politik di media sosial seringkali dipengaruhi oleh emosi yang dapat memperburuk polarisasi, lagi-lagi polarisasi ya. Adapun keuntungan dari penggunaan media sosial dalam politik ini, dalam komunikasi politik ini, partisipasi ekspresif melalui media sosial memberikan keuntungan signifikan dalam mendorong pelibatan politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting.
Platform digital seperti Facebook dan Twitter memungkinkan individu untuk secara aktif menyuarakan opini mereka, berbagi informasi, dan ikut serta dalam diskusi politik. Kemudian selanjutnya slide 7 saja. Nah, adapun pengaruh negatif dari media sosial ini adalah defect dan manipulasi narasi ya. Jadi defect adalah satu hasil karya kecerdasan buatan AI yang dapat menciptakan konten visual atau audio yang sangat meyakinkan tetapi palsu. Nah, bisa aja kan pakai narasi yang eh, bohong. Misalkan tokohnya siapa tapi narasinya eh, orang sendiri gitu. Nah, kemudian dalam konteks ini juga manipulasi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memanipulasi data dengan eh, apa mengarahkan data-data itu untuk membangun dan memengaruhi opini publik. Dalam situasi ini, jadi dilakukan micro targeting atau target yang kecil menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan politik secara spesifik kepada kelompok tertentu berdasarkan preferensi mereka. Jadi berkaitan lagi dengan polarisasi ya. Kemudian membentuk polarisasi lagi-lagi, jadi si kecerdasan buatan dan teknologi itu sangat berpotensi besar ya dalam membentuk polarisasi. AI terutama melalui algoritma media sosial memperkuat narasi kontroversial yang menarik keterlibatan pengguna. Algoritma ini dirancang untuk memprioritaskan konten yang paling banyak memicu emosi. Nah, amplifikasi ini menunjukkan bahwa perlunya regulasi dan pengawasan terhadap teknologi AI untuk meminimalkan dampak negatif ya. Selanjutnya, setelah pengaruh negatif, nah ini dalam penggunaan media sosial eh, dalam konteks komunikasi politik ini diperlukan penguatan literasi digital ya. Jadi pertama itu algorithm awareness. Jadi penting bagi masyarakat untuk memahami cara kerja algoritma media sosial yang memengaruhi informasi yang mereka lihat. Algoritma dirancang untuk menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna, tetapi hal ini dapat memperkuat efek filter bubble di mana pengguna hanya dapat terpapar dengan apa namanya dengan materi yang itu-itu saja dengan algoritma yang sudah disetting dengan kecerdasan buatan ini. Kemudian adanya perspektif dialog ini mendorong jadi eh, kalau adanya penguatan literasi ini eh, akan terjadi perspektif dialog, jadi dia dorong dialog yang eksklusif antar perspektif, jadi sehingga polarisasi tadi bisa terkurangi ya. Kemudian ada information verification, jadi harus ada verifikasi informasi ya dalam dalam penggunaan media sosial ini, terutama dalam konteks komunikasi politik ini. Kemudian ada digital ethics, etik atau etika digital, ada yang menjadi pondasi untuk menciptakan komunitas online yang sehat dan konstruktif. Jadi kesadaran tentang pentingnya etika ini seperti menghormati privasi, menghindari penyebaran informasi palsu dan berperilaku sopan harus menjadi bagian dari literasi digital. Baik, terima kasih dan sekian untuk penyampaian materi kali ini. Semoga penyampaiannya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.